Terhampar luas, tersaji indah, menyejukkan mata, menenteramkan hati, mendamaikan pikiran, bersatu dengan alam. Pesona pedalaman Aceh, pesona Indonesia. Alujang, begitu desa ini dinamakan, berada di pedalaman Aceh Jaya. Desa Alujang menyuguhkan kehidupan yang damai dan alam yang asri. Dihuni kurang lebih 200 kepala keluarga dengan mata pencaharian bertani dan berkebun. Mereka hidup rukun dan damai. Desa Alujang yang bertetangga dengan Desa Bintah dihubungkan oleh jembatan gantung yang memiliki fungsi yang vital bagi masyarakat kedua desa. Bulan ini adalah bulan di mana saatnya menanti buah durian jatuh. Hampir seluruh kawasan Alujang dipenuhi kebun durian. Dan biasanya masyarakat Alujang lebih banyak meluangkan waktunya berada di kebun durian. Khairul, pemuda setempat yang berprofesi sebagai ranger, terkadang menyempatkan waktu untuk memanen buah durian. Namun ia tidak sendiri. Biasanya anggota keluarga juga turut ke kebun pada saat musim panen durian. Sehari mereka mampu mengumpulkan 100 hingga 200 buah durian yang langsung jatuh dari pohonnya. Kebun dengan luas lebih kurang 3 hektar ini terkadang juga dibebaskan untuk pengunjung yang ingin menikmati durian langsung dari kebunnya. Dengan bermalam di kebun, pengunjung cukup membayar Rp500.000 dan menikmati durian yang jatuh sepuasnya. Durian dari desa Alujang ini banyak diburu oleh pengepul dari berbagai kota di Aceh karena memiliki cita rasa yang khas. Biasanya masyarakat Alujang menikmati durian ini dengan lemang atau pulut dan hanya dibikin pada saat musim durian tiba. Masyarakat Alujang biasanya menikmati durian dengan lemang saat mereka berjaga menanti durian jatuh. Dan ini sudah menjadi tradisi ketika musim durian tiba.
Inilah. Yang anak botin kuning deh ya. Keunggulan dari durian khas Tenom adalah rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, dan yang pastinya masak secara alami. Kebun durian di kawasan ini merupakan kebun turun-temurun yang diwariskan dari orang tua mereka dan menjadikannya sebagai nilai tambah ekonomi. Pada saat musim durian, banyak juga masyarakat dari luar desa Alujang berkunjung ke kebun durian ini hanya untuk merasakan sensasi kenikmatan durian khas Alujang. Dan pengunjung juga bisa membawa pulang durian sebagai oleh-oleh. Desa Alujang, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya ini dibelah oleh keberadaan Sungai Krung Tenom. Sungai ini telah banyak memberikan kehidupan bagi masyarakat sekitar dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Karena bukan hanya panorama alam saja potensi wisata yang ada di sini, namun spot memancing juga cukup menjadi daya tarik untuk merasakan sensasi strike ikan kerling. Sepertinya tidak sulit untuk mencoba strike ikan kerling di Krung Tenom ini, mengingat tempatnya yang masih alami dan penangkapan ikan kerling yang masih menggunakan cara tradisional, sehingga tidak merusak populasi ikan kerling yang menjadi ciri khas Krung Tenom. Di Aceh terdapat istilah penajuh raja atau makanan raja untuk menu ikan kerling. Konon ikan tersebut selalu menjadi hidangan di meja makan Sultan Aceh pada masa Kesultanan Aceh. Sebagai seorang ranger, Khairul sesekali melakukan tugasnya menyurvei kawasan Krung Tenom dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak ekosistem di kawasan Krung Tenom ini. Dalam kegiatan ini, Khairul tidak sendirian. Ia ditemani oleh Pak Asnita yang merupakan mantan kepala desa Alujang. Setiap minggu mereka pasti mengarungi Krung Tenom. Tak jarang pula mereka memandu para pengunjung yang ingin melihat pesona Krung Tenom. Terlebih lagi, di sini terdapat surga yang tersembunyi yang berada di balik rimbunnya hutan Krung Tenom. Berhenti sejenak untuk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan kembali untuk melihat surga tersembunyi. Kebun duri kena kau sini? Kena ono ni kan. Kero dah program tak lu apa. Ke aku buat balik program. Malai ke.
Secangkir kopi dapat menghangatkan suasana. Seperti istilah kami di Aceh, tidak ada kopi, tidak ada cerita. Banyak kopi, banyak cerita. Sejauh ini di kawasan aliran Sungai Krung Tenom, hutannya masih terjaga dengan baik. Khairul selalu mengingatkan pengunjung untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini. Khairul dan Pak Asnita sudah biasa menemani tamu yang ingin berkunjung untuk melihat pesona Krung Tenom. Mereka selalu mengimbau untuk terus ikut menjaga alam di sekitar kawasan Krung Tenom dan bawa cerita yang mengesankan setelah berkunjung ke kawasan ini. Setelah merasa cukup beristirahat sembari menikmati kopi, kembali Khairul dan Pak Asnita melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini mulai mendapatkan rintangan yang memacu adrenalin. Arus yang kencang mengombang-ambingkan perahu yang ditumpangi. Namun, panorama yang disajikan begitu menyejukkan mata. Liukan aliran Sungai Krung Tenom di antara bukit-bukit terjal menambah eksotisnya panorama alam yang terhampar. Krung Tenom adalah salah satu sungai dengan aliran terpanjang di Aceh. Sungai ini membentang sepanjang 57 km dan diapit tebing-tebing yang tinggi. Krung Tenom ini ada yang menjuluki sebagai Grand Canyonnya Aceh, dan ada juga yang menjulukinya sebagai Sungai Amazonnya Aceh. Panorama di sekitar Sungai Krung Tenom setiap sudutnya memberikan rasa kagum akan keindahan hamparan alam. Perpaduan hutan hijau dan lebat dengan dinding tebing yang menjulang tinggi menjadikannya lukisan alam yang menyejukkan mata. Sesekali sinar matahari memaksakan diri untuk dapat menyinari Krung Tenom agar tampak berkilauan. Setelah hampir 1 jam mengarungi Krung Tenom ini, terlihat air terjun yang keluar dari sela-sela batu dan pepohonan
dan menjadikannya pemandangan yang unik di derasnya aliran sungai Krung Tenom. Untuk panorama di sini ya cukup asri dan terjaga, hutannya masih alami. Bagi pengunjung yang datang ke sini bisa menikmati pancing ikan kerling yang ada di si Krung Tenom ini. Pesan saya untuk pengunjung yang datang sini agar bisa menjaga lingkungan di sini, jangan menebang pohon, meninggalkan sampah dan lain-lain yang mengganggu hutan di sini. Di sini merupakan spot utama bagi pengunjung yang ingin menikmati panorama air terjun Cerace Embun. Untuk menikmati panorama dan terpaan embun dari air terjun Cerace Embun, kita harus mendaki dengan ketinggian lebih kurang 15 meter. Jalur pendakian Cerace Embun cukup curam dan licin karena hampir seluruh permukaan batuan yang ada di sini tertutupi oleh lumut. Lembutnya buliran embun mulai menerpa wajah. Dan ini menandakan sesaat lagi pesona surga yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan akan menampakkan pesonanya. Dan inilah Cerace Embun, pesona yang tersembunyi di pedalaman Aceh Jaya, memberikan rasa takjub akan anugerah dari Sang Pencipta. Dinamakan Cerace Embun oleh warga sekitar dikarenakan air yang keluar di balik bebatuan mengalir dengan begitu derasnya. Sedangkan embun diambil dari percikan air atau butir-butir embun yang berterbangan. Dan ini adalah spot utama yang menyuguhkan keindahan alam yang ada di Krung Tenom. Air yang jernih tertampung di beberapa kolam-kolam batu yang biasanya dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berendam dengan merasakan sensasi kesejukan dan dinginnya air Cerace Embun.
yang jatuh menyelimuti lumut dan daunan, menjadikannya kilauan bak kristal kaca yang disinari cahaya mentari dengan menembus rimbunnya pepohonan. Suara gemercik air dan kicauan burung memberikan nuansa relaksasi untuk menyatu dan bersahabat dengan alam. Air yang menyentuh tubuh seakan berbisik, "Peliharalah aku dan akan kuberikan kesejukan bagi siapa saja yang mengunjungiku." Debit air Cerace Embun yang terus terjaga tidak terlepas dari peran masyarakat Alujang yang selalu menjaga kelestarian hutan dan ekosistem yang ada di Krung Tenom. Dan ini bisa dikatakan sebagai tanda terima kasih masyarakat atas sumber daya alam dan potensi yang telah diberikan Krung Tenom kepada masyarakat Alujang khususnya. Tidak cukup waktu rasanya untuk menikmati dan bercengkerama dengan keindahan Cerace Embun di Krung Tenom ini, karena pesonanya bak surga tersembunyi yang memberikan rasa syukur dan terima kasih atas kemurahan Sang Pencipta untuk memberikan anugerah alam yang luar biasa menakjubkan. Semoga keberadaan Krung Tenom dan pesona Cerace Embunnya dapat terus terjaga dan lestari untuk memberikan kabar betapa indahnya pesona pedalaman Aceh yang jarang tersentuh oleh tangan-tangan kotor yang merusak alam, tanpa memikirkan bahwa kelangsungan ini bukan hanya untuk hari ini saja, namun juga bisa dirasakan oleh anak cucu sebagai generasi penerus.